sebuah kapal selam berukuran menengah tanpa identitas resmi ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Mimika, Papua pada dini hari. Temuan ini langsung memicu operasi cepat dari aparat TNI setelah laporan warga menyebut adanya aktivitas mencurigakan di sekitar bangkai kapal tersebut. Saat dilakukan penyisiran awal, personel TNI mendapati sejumlah peralatan navigasi non-standar, panel komunikasi yang sudah dirusak, serta indikasi bahwa kapal ini sengaja ditinggalkan dalam kondisi darurat. Tim intelijen lapangan kemudian melaporkan adanya pergerakan kelompok bersenjata kecil yang mencoba meninggalkan lokasi tidak lama setelah kapal itu ditemukan. Respon cepat dikerahkan dan sebuah operasi penggerbekan digelar untuk memastikan asal-usul kapal serta siapa saja yang mengoperasikannya. Dalam pemeriksaan awal terhadap dokumen dan perlengkapan yang ditemukan di sekitar lokasi, TNI mendapati sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan bahwa kapal tersebut dioperasikan oleh tentara bayaran asing yang dalam beberapa tahun terakhir dilaporkan aktif melakukan operasi berbayar di sejumlah wilayah konflik. Dugaan ini diperkuat oleh kesamaan pola penggunaan perangkat optik, jenis modul pengintaian, serta karakteristik pergerakan yang selama ini identik dengan kelompok tersebut. Setelah memastikan bahwa kapal selam ilegal yang terdampar di pesisir Papua menampilkan indikasi kuat keterlibatan tentara bayaran asing asal Israel, TNI langsung memperluas operasi dengan membentuk Satgas Gabungan untuk melacak keberadaan para operator kapal tersebut. Tim gabungan dari Intelijen Kostrad, Denjaka, dan Kopassus diterjunkan ke beberapa titik rawan yang diperkirakan menjadi jalur pelarian kelompok tersebut. Operasi darat dilakukan secara cepat karena adanya dugaan bahwa beberapa individu sempat meninggalkan kapal sebelum ditemukan. Pusat Komando TNI kemudian merilis hasil analisis awal terhadap jejak komunikasi yang dipulihkan dari modul elektronik di kapal. Data itu menunjukkan adanya pengiriman sinyal pendek ke lokasi tertentu di wilayah pegunungan Papua beberapa jam sebelum kapal terdampar. Temuan ini memicu dilakukannya pemetaan udara menggunakan drone intai dan pesawat pengawasan untuk memastikan apakah ada camp sementara atau titik relokasi yang digunakan oleh kelompok tentara bayaran tersebut. Di lapangan, Satuan Kopassus menemukan jejak peralatan medis dan ransum impor di sebuah area hutan yang berjarak sekitar 6 km dari pantai. Barang-barang tersebut mencantumkan kode produksi yang serupa dengan perlengkapan taktis yang sebelumnya disita, memperkuat dugaan bahwa kelompok operator kapal selam sempat transit di lokasi itu. Pada area tersebut, tim juga menemukan sisa-sisa pembakaran dokumen yang diduga digunakan untuk menghilangkan identitas operasional kelompok. TNI kemudian melancarkan penggerebekan di dua lokasi berbeda setelah mendapatkan laporan intel bahwa beberapa individu bersenjata terlihat bergerak dalam formasi kecil menuju arah pegunungan. Penggerebekan pertama dilakukan terhadap sebuah gubuk kosong yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Dari sana, TNI menyita berangkas kecil berisi hard drive eksternal, perangkat jammer portable, serta peta jalur laut yang menunjukkan titik-titik masuk non-resmi di wilayah perairan Papua. Penggerebekan kedua menghasilkan temuan yang lebih signifikan. Di sebuah tempat persembunyian semi-permanen yang berada di lereng bukit, TNI menemukan jejak keberadaan 5 orang asing yang identitasnya belum terkonfirmasi. Lokasi tersebut diisi dengan perlengkapan komunikasi jarak jauh, senapan modifikasi, dan dokumen berbahasa asing yang berisi daftar koordinat serta catatan aktivitas kelompok. Beberapa catatan internal menunjukkan pola pergerakan yang sangat terstruktur dan mirip dengan taktik penyusupan yang kerap digunakan oleh kelompok tentara bayaran asal Israel yang beroperasi untuk faksi tertentu. Dalam konferensi internal, pimpinan operasi menyampaikan bahwa seluruh bukti fisik dan digital yang ditemukan mendukung hipotesis bahwa kelompok tersebut telah merencanakan operasi berskala lebih besar di Papua, mulai dari pengumpulan data lintas perbatasan hingga pemantauan aktivitas laut. TNI juga menduga bahwa kapal selam tersebut bukan sekedar alat transportasi, melainkan bagian dari sistem operasi yang lebih kompleks, termasuk pengiriman logistik, ekstraksi personel, dan pengiriman data rahasia. Operasi pengejaran yang dilakukan oleh TNI akhirnya membuahkan hasil. Setelah tim gabungan berhasil melacak pergerakan kelompok asing tersebut ke sebuah jalur hutan yang menuju tebing berbatu di kawasan pesisir selatan Papua. Berdasarkan hasil penginderaan udara dan sinyal komunikasi yang terputus-putus, TNI menduga bahwa kelompok tersebut berusaha mencapai titik evakuasi alternatif yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya. Jalur itu kemudian dipagari oleh Satuan Kopassus dan Denjaka dalam operasi pengepungan terkoordinasi. Pada pukul 3:40 waktu setempat, TNI berhasil melakukan intersepsi terhadap 3 individu bersenjata yang mencoba melintasi jalur sempit menuju area perbukitan. Ketiga orang itu langsung diamankan setelah upaya melarikan diri mereka gagal akibat pengepungan dari 2 arah.
Pemeriksaan awal di tempat menunjukkan bahwa ketiganya membawa perangkat komunikasi terenkripsi, peta digital, dan modul navigasi yang cocok dengan sistem yang ditemukan di kapal selam ilegal. Selain itu, mereka membawa beberapa dokumen kecil yang disembunyikan dalam rompi taktis, termasuk kode operasi dan daftar kontak dengan nama sandi. Selama proses identifikasi, TNI menemukan bahwa ketiga orang tersebut menggunakan identitas palsu yang terdiri dari paspor ringkas, kartu akses organisasi tak dikenal, dan badge tak resmi. Setelah analisis biometrik sementara, tim intelijen menyimpulkan bahwa pola pelatihan, kondisi fisik, serta peralatan yang mereka gunakan konsisten dengan tentara bayaran yang sering direkrut dari jaringan internasional. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok tentara bayaran asal Israel yang telah memiliki reputasi terlibat dalam operasi komersial di berbagai wilayah konflik. 2 jam setelah penangkapan pertama, TNI berhasil menemukan lokasi persembunyian lain yang berfungsi sebagai titik logistik dan pusat koordinasi kelompok. Dari lokasi ini, TNI menyita laptop berlapis enkripsi, perangkat penyimpanan data, drone pengintai berteknologi tinggi, serta amunisi khusus yang tidak beredar di pasar Asia. Tim Siber TNI kemudian melakukan ekstraksi data darurat untuk mengetahui isi perangkat tersebut sebelum kelompok lain dapat menyusup kembali ke lokasi dan menghapus jejaknya. Hasil ekstraksi menunjukkan adanya dokumen digital yang berisi rencana operasi bertingkat, termasuk skema pemetaan wilayah Laut Papua, titik-titik yang diidentifikasi sebagai jalan masuk aman, serta laporan observasi terhadap aktivitas sejumlah fasilitas resmi. Dalam beberapa file terpisah, ditemukan pula catatan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai pemberi informasi lokal. Meskipun identitas pihak tersebut belum terkonfirmasi, catatan itu mengindikasikan adanya hubungan yang telah dibangun sebelum kapal selam ilegal memasuki wilayah Indonesia. Lebih jauh, TNI menemukan bahwa kelompok tersebut diduga tidak beroperasi hanya untuk kepentingan logistik atau pengamatan, melainkan menjalankan misi khusus yang melibatkan pemetaan rute laut strategis, menguji respon aparat keamanan, serta mencari celah untuk operasi lanjutan. Beberapa dokumen yang ditemukan menunjukkan adanya istilah teknis yang biasa digunakan dalam operasi deep insertion, yaitu infiltrasi dalam skala kecil namun berisiko tinggi yang dilakukan tentara bayaran terlatih. Setelah rangkaian penangkapan itu, TNI mengumpulkan seluruh barang bukti dari berbagai titik untuk dipusatkan dalam analisis forensik. Data awal menunjukkan bahwa operasi kapal selam ilegal ini sudah direncanakan dengan struktur komando jelas, sumber pendanaan kuat, serta akses ke teknologi militer canggih. TNI menilai bahwa kelompok yang ditangkap bukanlah operator lapangan biasa, melainkan bagian dari unit berpengalaman yang didatangkan secara khusus untuk misi tertentu. Setelah berhasil mengamankan 3 operator utama dan menyita sejumlah perangkat strategis dari lokasi persembunyian kelompok tentara bayaran tersebut, TNI resmi menaikkan status operasi menjadi pengamanan kawasan berskala penuh. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa sisa anggota kelompok masih berpotensi bergerak menuju wilayah pedalaman atau mencoba menembus jalur laut menggunakan perahu kecil yang sulit terdeteksi radar. Seluruh satuan gabungan, termasuk unsur marinir, secara bertahap memperluas perimeter pengawasan hingga radius 15 km dari titik penemuan kapal selam ilegal. Tim analisis strategis TNI kemudian memaparkan hasil awal terkait fungsi kapal selam tersebut. Berdasarkan pemeriksaan teknis, kapal itu tidak sepenuhnya sebanding dengan kapal selam militer standar negara. Beberapa perangkat inti seperti sonar utama, sistem senyap, dan modul persenjataan telah dilepas atau diganti dengan perangkat modifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kapal tersebut dirancang khusus untuk operasi penyusupan yang mengutamakan mobilitas dan kemampuan mendekati garis pantai tanpa terdeteksi sistem pengawasan maritim. Kesimpulan sementara menyatakan bahwa kapal selam itu digunakan untuk membawa personil dan peralatan secara tersembunyi, bukan untuk operasi tempur penuh. Dalam konferensi internal selanjutnya, TNI menyoroti adanya rute laut alternatif yang ditemukan dalam peta digital milik kelompok tersebut. Rute itu mencakup beberapa titik masuk yang berada di bawah jalur perairan dalam yang memungkinkan penyusup untuk bergerak tanpa melintasi jalur patroli reguler. Temuan ini membuat TNI langsung menerapkan pola patroli baru dengan interval acak dan penggunaan drone bawah laut untuk memantau pergerakan yang sebelumnya tidak terjangkau radar. TNI memastikan bahwa celah tersebut kini sudah ditutup untuk menghindari potensi penyusupan lanjutan. Di sisi lain, investigasi terhadap dokumen digital yang berhasil diekstraksi menegaskan bahwa kelompok tentara bayaran tersebut beroperasi dengan sistem komando tertutup. Beberapa dokumen menunjukkan adanya struktur operasi bertingkat mulai dari operator lapangan hingga pengendali misi yang diduga berada di luar Indonesia.
Dokumen itu berisi laporan berkala, data pengukuran sonar, gambar satelit kecil, serta catatan tentang kondisi pengamanan di wilayah tertentu. TNI memastikan bahwa seluruh data tersebut sedang dianalisis untuk mengetahui tujuan sebenarnya dari operasi kelompok tersebut. Dalam perkembangan terbaru, TNI menemukan sinyal komunikasi pendek yang dipancarkan pada pagi hari di salah satu tebing pesisir. Setelah ditelusuri, sinyal itu dipastikan berasal dari perangkat suar otomatis yang sengaja ditinggalkan oleh kelompok tersebut. Perangkat itu diduga digunakan untuk memanggil kendaraan laut kecil atau pihak penjemput yang berada di luar radar. Temuan ini membuat TNI memperluas area pengintaian menjadi 2 sektor tambahan di sepanjang garis pantai. 2 kapal cepat dikerahkan untuk memastikan tidak ada pihak eksternal yang mencoba menjemput sisa anggota kelompok.